Nah, ini beliau ya telah berdiri ya. Dia melihat Nabi datang, konon katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, jadi teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan mereaksi tentang ada suatu video ya, yaitu dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga, yaitu Nabi datang di acara Maulid Nabi. Subhanallah, apakah benar Syekh itu melihat Nabi ya? Apakah dia berbohong? Nah, ini jadi suatu pertanyaan untuk kita ya. Jadi kita tidak bisa menelan mentah-mentah tentang video yang konon dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan bedah ya. Kita akan bicarakan nanti ya bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja MA. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat dan dia tidak akan kembali ke dunia. Tidak akan kembali jalan-jalan ke dunia. Melainkan nanti Nabi SAW akan dibangkitkan kelak di hari kiamat. Kalau ada orang yang mengaku bisa melihat Nabi, nah ini harus perlu diselidiki ya, harus perlu diteliti ya. Apa dia cuma mengaku-ngaku? Nah, oke teman-teman semuanya ya, kita akan tampilkan. Jadi di acara tersebut dia melihat Nabi. Nah, mari kita saksikan ya detik-detik seorang syekh ini melihat Nabi dalam acara Maulid Nabi ya kalau. Nah, ini beliau ya telah berdiri ya, jadi dia melihat Nabi datang, konon katanya. Kemudian para jamaah juga mengikutinya berdiri ya. Jadi seakan-akan menyambut kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita percepat apa nanti penjelasan Syekh tersebut ketika melihat Nabi SAW. Nah, ini ya teman-teman semuanya, beliau mengucapkan detik-detik beliau melihat Nabi SAW. When the Habib was reciting and they were reciting, suddenly from this side was coming the presence of Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why I was not able to keep sitting, because we have that presence coming with awliyaullah. They were coming to cover this whole majlis under the eyes and the barakah and blessings of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why I was being pushed up, and that's why I cannot talk. It's impossible to talk in that presence. Ketika Habib ini tadi sedang memandangkan satu arahan untuk berselawat dan semua kalian mengikutinya, aku tersentak karena dari arah sudut sebelah kanan sana Rasulullah diiringi oleh gelombang barakah dari para malaikat sedang mengarah kemari. Karena itu aku tidak tahan untuk duduk, maka aku berdiri duluan. Bagaimana aku bisa berbicara tentang pribadi yang begitu luar biasa, yang menjawab cinta kita serta berbagi hadir di sini. That side, I don't know what is this side. What is there? Must be awliyaullah. Jadi beliau itu melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diiringi para malaikat. From that side, there are
awliya Allah in this side? Is it north, it is south, it's east, it's west, is what then? I don't know. East. This side direction of Kaaba, of Makkah, of Madinatul Munawwar. So Allah subhanahu wa ta'ala always east. Rabbul Masharik wal Magharib, Rabbul Mashriqaini wal Maghribain, Rabbul Mashriqi wal Maghrib. Allah first mentioned Mashriq, then Maghrib. Mashriq is from where Prophet is appearing, is coming. The Masharik is where is the light is coming. Allahu nuru samawati wal ard. That cannot, no one can contain that light except contained in the heart of the believer, as Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Ma wasi'atni samai wala ardi, walakin wasi'ani qalba abdi al-mu'min." The light of Allah subhanahu wa ta'ala, ذلك النور الذي يهدي به من يشاء يجعله في قلب العبد ويمده بالإيمان ويمده بالاتصال بحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هو من أهل الاتصال. Saya tidak tahu dari arah sebelah timur atau manakah sesungguhnya arah kedatangan dan kehadiran Rasulullah. Tapi karena gelombang cahaya itu muncul dari berbagai yang terang, Al-Quran memberi gelaran diri Allah sendiri, Rabbul Masyriq wal Maghrib, yang empunya timur dan barat. Subhanallah ya. Jadi dia mengklaim bahwa dia melihat Nabi SAW dari arah timur atau barat, katanya dia tuh Nabi datang ya. Dan dia mengutip juga ayat Al-Quran. Subhanallah ya. Yang saya ini ya, padahal Nabi SAW tidak pernah menjumpai, ketika Rasulullah SAW wafat, tidak pernah menjumpai istri-istri beliau, bahkan Fatimah, bahkan istri yang tercinta Aisyah tidak pernah dijumpai oleh Nabi SAW. Lalu bagaimana di zaman sekarang ini orang bisa mengaku-ngaku melihat Nabi datang di acara Maulid? Ini yang harus kita pertanyakan ya. Mana para sahabat yang udah dijamin masuk surga, para sahabat yang paham tentang ilmu agama, yang ilmunya luas, tidak pernah didatangin oleh Nabi SAW setelah beliau itu wafat. Bahkan para imam mazhab, imam 4 mazhab, tidak ada satupun yang mengisahkan beliau didatangi Nabi SAW. Lalu di zaman sekarang orang dengan mudah bisa mengaku melihat Nabi. Nah teman-teman semuanya, mari kita dengarkan ya, dan mari kita saksikan tentang penjelasan ini oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala. Ya itu salah ya. Nabi tidak keluar dari kuburannya ya. Karena dalam hadis yang sahih, hadis mutawatir juga ya. Rasulullah SAW tentang hadis haud, tentang telaga Nabi. Waktu ada orang-orang mau mampir ke telaga Nabi, tiba-tiba diusir. Kata Nabi, haula'i usayhibi. Ya, nasan a'rifuhum, kata Nabi, ada orang-orang aku kenal mereka. Ya, tahu-tahu dihalangi dari apa namanya telaga. Maka dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, kau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau meninggal. Ini dalil Nabi tidak pernah keluar-keluar. Kalau Nabi jalan-jalan setiap saat, bisa mampir fulan ya, bisa hadir acara Maulid misalnya, bahkan terkadang acara Maulid 5 dalam waktu yang sama Nabi hadir 5-5-nya ya. Kalau begitu caranya berarti Nabi tahu kondisi alam semesta atau tidak? Nabi tahu kondisi umatnya, Nabi harusnya memberi solusi. Kan banyak masalah sekarang ini. Harusnya Nabi datang kepada ulama kasih solusi. Terus Nabi muncul tidak kasih solusi juga. Buat apa? Ini bertentangan dengan sifat Nabi yang bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat sayang kepada kaum mukminin. Azizun alaihi ma anittum, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu merasa berat apa yang beratkan kalian. Sekarang umat dalam kesulitan atau tidak?
Iya atau tidak? Kalau Nabi bisa keluar jalan-jalan, kenapa? Insya Allah ya. Jadi benar kata Ustadz Dr. Firanda Anil Jami'ah ini terkait tentang Nabi hadir, Nabi mendatangi si fulan, tapi Nabi tidak mengetahui apa. Jadi Nabi mendatangi si fulan, akan tetapi kita lihat bagaimana agama ini ya, banyak perpecahan antara kaum muslimin, tapi Nabi SAW tidak menyarankan kepada si fulan, misal seperti ini ya, seperti itu untuk mengatasnya, tapi enggak. Lalu kenapa Nabi muncul ya? Oke, mari kita saksikan. Kenapa Nabi tidak pergi ke Raja Salman misalnya? Wahai Salman, begini, kan manfaatnya ada. Terus ketemu dengan ini, ketemu dengan si fulan, ngajarin sholawat ini, ketemu dengan si fulan, kunjungan ke rumah si fulan, ya. Kemudian naik mobil sama si fulan, faedahnya tidak terlalu. Dan yang benar, Nabi tidak demikian. Saya sering sampaikan, bagaimana Nabi waktu meninggal, Fatimah sedih sekali. Sampai para ulama mengatakan Fatimah sakit, di antara beliau meninggal adalah kesedihannya karena wafatnya ayahnya. 6 bulan kemudian setelah wafatnya Nabi, Fatimah meninggal dunia. Ya, kalau Nabi bisa keluar, ngapain Fatimah sedih? Jangan sedih wahai putriku, saya akan kunjungi kamu tiap hari. Santai aja. Ya. Insyaallah ya, jawaban yang sangat ilmiah ya. Kenapa putri Nabi SAW Fatimah sedih ketika Nabi SAW itu wafat? Kalau Nabi bisa jalan-jalan, bisa hadir ya, bisa menjumpai Fatimah. Misal kalau orang sekarang ini Nabi bisa hadir, pasti Fatimah tidak sedih, tidak menangis. Kenapa Fatimah sedih sampai ia sakit seminggu? Nah, berarti Rasulullah tidak jalan-jalan. Rasulullah tidak menemui si fulan. Nah, teman-teman semuanya, mari kita jaga akidah kita, jangan mudah percaya dengan seperti itu. Dan kita sebagai kaum muslimin, kita perbanyaklah bersolat kepada Nabi SAW. Itu yang kita amalkan ya. Jadi jangan percaya seperti khurafat, si fulan bertemu Nabi SAW, si fulan didatangi Nabi SAW. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini baik, maka jangan lupa like dan subscribe, dan share dan komen di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.